Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Umia Ziza dengan stambuk F1G1 18032, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas final metodologi penelitian. Adapun judul yang saya ambil yaitu analisis keamanan jaringan wireless LAN dengan metode penetration testing. Langsung saja di sini yang pertama latar belakang. Menurut Samsumar dan Gunawan, jaringan wireless LAN saat ini menjadi sorotan mengenai tingkat keamanannya, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius. Hal ini disebabkan karena jaringan wireless LAN memanfaatkan gelombang radio yang dipancarkan secara broadcast dan bergerak bebas di antara udara yang dapat ditangkap oleh siapapun dan kapanpun. Menurut Geyer, dalam Mardia, Wireless Local Area Network, disingkat Wireless LAN atau WLAN, adalah jaringan komputer yang menggunakan frekuensi radio dan infrared sebagai media transmisi data. Wireless LAN sering disebut sebagai jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Jadi, karena menggunakan frekuensi radio, maka wireless sangat rentan terhadap ancaman serangan. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini saya mengangkat ada 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana menguji tingkat keamanan jaringan wireless LAN di ruang sistem informasi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo menggunakan metode penetrating testing. Kemudian yang kedua, di sini rumusan masalah yang kedua saya yaitu bagaimana analisis keamanan jaringan wireless LAN di ruang sistem informasi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Menurut Satria, keamanan jaringan sangat penting untuk memonitor akses jaringan dan mencegah menggunakan yang tidak sah dari sumber daya jaringan. Tugas keamanan jaringan dikendalikan oleh jaringan administrator. Sedangkan menurut Sukmaji dan Rianto, dalam mentang jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya dengan menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi. Program-program penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada Wireless Local Area Network. Wireless LAN dapat digolongkan menjadi 2 kategori utama, yaitu Wireless Local Area Network berbasis hardcode dan Wireless Local Area Network berbasis infrastruktur. Yang pertama, Wireless Local Area Network atau LAN dapat pada model jaringan yang berbasis hardcode ini, jaringan antara satu perangkat dengan perangkat yang lain itu digunakan secara spontan atau langsung tanpa melalui konfigurasi tertentu selama signal dari pemancar yakni transmitter dapat diterima dengan baik oleh perangkat-perangkat penerima yakni receiver. Sedangkan Wireless Local Area Network yang berbasis infrastruktur, pada model jaringan yang berbasis infrastruktur ini untuk memberikan koneksi antara perangkat yang terhubung ke dalam jaringan WLAN diperlukan suatu intermediary device berupa access point yang terhubung dalam jaringan komputer kabel sebelum melakukan transmisi kepada perangkat-perangkat penerima signal. Kemudian selanjutnya ada aspek keamanan jaringan wireless LAN. Di sini ada 4 poin aspek keamanan jaringan wireless LAN. Yang pertama ada privasi dan confidentiality.
yaitu merupakan suatu mekanisme yang dilakukan untuk melindungi suatu informasi dari pengguna jaringan yang tidak memiliki hak. Sedangkan confidentiality lebih mengarah kepada tujuan dari sebuah informasi yang diberikan dan hanya boleh untuk tujuan tersebut saja. Yang kedua ada integrity. Integrity di sini merupakan aspek yang mengutamakan akses informasi yang ditunjukkan untuk pengguna tertentu, di mana integritas dan informasi tersebut masih terjaga. Kemudian yang ketiga ada authentication. Authentication di sini merupakan aspek yang mengutamakan validitas dari user yang melakukan akses terhadap suatu data, informasi, atau layanan dari suatu institusi. Kemudian yang terakhir ada availability, yaitu merupakan aspek yang berhubungan dengan ketersediaan data, informasi, atau layanan ketika data informasi atau layanan tersebut diperlukan. Selanjutnya, penetration testing. Menurut Gupta, penetration testing adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi keamanan sistem atau jaringan komputer dengan melakukan simulasi serangan. Dalam metodologi web OWASP, aplikasi pengujian keamanan hanya berfokus pada keamanan aplikasi web, di mana proses analisis melibatkan aplikasi web yang aktif untuk menemukan kelemahan dan cacat teknis. Selanjutnya ada jenis metode penetration testing. Di sini yang pertama ada black box testing, yang kedua ada white box testing, dan yang ketiga ada gray box testing. Jadi yang pertama yaitu black box testing. Black box testing, dalam metode black box, penguji atau tester tidak dibekali informasi apapun mengenai sistem yang akan diuji, baik itu infrastruktur, source code, atau infrastruktur yang digunakan. Mereka diposisikan seperti seorang hacker yang harus mengeksploitasi sistem informasi, mencari celah keamanan yang dapat diretas. Kemudian yang kedua, white box testing. White box testing dilakukan ketika perusahaan ingin mendeteksi kerentanan sekecil apapun di dalam sistem. Jadi hal ini membuat penguji dengan metode white box membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam proses testing ini, penguji akses ke semua informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada gray box testing. Jika penset dengan metode black box memposisikan penguji sebagai hacker atau orang luar, maka metode gray box memposisikan penguji sebagai pengguna. Jadi dalam metode ini, penguji memiliki akses dan informasi hanya sebatas sebagai pengguna. Sedangkan tujuan dari metode gray box ini untuk memberikan penilaian keamanan yang lebih efisien daripada black box. Di sini ada tertera mengenai kelemahan jaringan wireless secara umum. Dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kelemahan pada konfigurasi dan kelemahan pada jenis enkripsi yang digunakan. Salah satu contohnya yaitu penyebab kelemahan pada konfigurasi karena saat ini untuk membangun sebuah jaringan wireless cukup mudah. Banyak vendor yang menyediakan fasilitas yang memudahkan pengguna atau admin jaringan sehingga ditemukan wireless yang masih menggunakan konfigurasi wireless default bawaan vendor. Selanjutnya metode penelitian. Di sini yang pertama ada perencanaan dan persiapan. Pada tahap ini dilakukan penentuan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam proses penetration testing. Langkah pertama yaitu perencanaan dan persiapan. Hal ini ditunjukkan
ditujukan agar selama proses testing dari tahap ke tahap bisa diruntut secara mudah dan jelas. Jadi secara umum perencanaan dan persiapan berfokus pada langkah identifikasi vulnerabilities dan peningkatan dari segi keamanan. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data di sini bisa dikategorikan sebagai passive penetration testing karena dalam langkah ini pengumpulan data dilakukan secara manual, bisa lewat dokumentasi pihak terkait ataupun informasi terbuka yang ditanyakan langsung pada pihak yang terkait dengan jaringan. Proses pengumpulan data di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada studi pustaka, ada observasi, dan ada wawancara. Kemudian selanjutnya pencairan celah keamanan. Setelah mengetahui berbagai informasi tentang jaringan, kemudian dilakukan pencarian celah keamanan agar dapat dieksploitasi dengan serangan yang umum dilakukan pada jaringan wireless LAN. Kemudian yang keempat ada percobaan penyerangan, di mana tahap ini dilakukan simulasi uji coba serangan pada celah keamanan jaringan wireless LAN menggunakan tools pada Kali Linux berupa iRat, Messenger, NetDiscover, dan WirusHar. Yang hasil dari uji coba serangan ini akan dianalisis secara mendalam. Kemudian yang kelima ada analisis. Analisis di sini merupakan tahap di mana hasil dari uji coba serangan akan dianalisis apa saja yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan serangan pada jaringan wireless LAN tersebut. Kemudian terakhir ada pembuatan laporan. Pada tahap ini yang dilakukan adalah pembuatan laporan tentang langkah kerja yang dilakukan oleh keamanan yang ditemukan serta saran peningkatan keamanan pada jaringan wireless LAN tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai judul saya. Mohon maaf atas kekurangan dari judul saya ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.